Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan diri. Nama saya Pera Agus Wandi. Kebetulan saya sekarang Ketua Kelompok Tani Hutan Tunas Baru di Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung. Kami bergerak di bidang HHBK, hasil hutan selain kayu. Selain kami memanfaatkan potensi yang ada, kami juga menjadi peternak galo-galo dan memiliki sekitar 100 koloni untuk disebar di jorong Poran ini di Nagari Pematang Panjang. Dan juga tujuan kami mendirikan kelompok tani hutan itu agar bisa memanfaatkan hasil hutan selain kayu di lingkungan kami khususnya. Jadi selain berternak galo-galo, kami juga memiliki usaha membuat teh gaharu, dan alhamdulillah untuk saat ini permintaan cukup lumayan. Kami dari kelompok Tunas Baru juga ikut serta dan terlibat dalam program Proklim. Itu satu koloni kami menanam 10 pohon untuk awal produksi. Jadi dalam tiap bulan kami akan nambah pohon vegetasinya. Jadi kami juga ikut serta dalam penghijauan dan akan menghasilkan selain madu, vegetasi ini akan menghasilkan oksigen yang cukup melimpah nantinya. Amin. Oke. Untuk penebaran ternak galo-galo ini, kami menanam pohon untuk vegetasinya itu satu koloni 10 pohon, ditebar di beberapa lokasi untuk meningkatkan produksi. Selain kami dapat madu yang cukup lumayan banyak, kami juga menanam pohon yang produktif seperti lengkeng dan alpokat, sama jeruk madu. Dan ketiganya itu salah satu vegetasi unggulan buat galo-galo tersebut. Setelah nantinya mereka berbunga, pohon tersebut akan dibantu penyerbukannya oleh si lebah atau galo-galo, dan produksi akan meningkat karena dalam sistem pembungaan serangga itu mampu membantu sekitar 80% penyerbukan pada bunga tanaman. Jadi ketika kita punya lebah atau galo-galo, kita secara tidak langsung membantu pembungaan atau penyerbukan atau pembuahan pada beberapa pohon di sekitar lokasi tersebut, selain vegetasi yang kita tanam tersebut. Jadi betapa pentingnya penyerbukan terhadap keberlangsungan atau pembuahan pada pohon tersebut. Jadi pemanfaatan bagi kami untuk galo-galo yaitu madunya akan makin manis, karena beberapa bunga yang kami tanam seperti santos itu menghasilkan nektar yang cukup manis ketika diolah menjadi madu oleh si lebah atau galo-galo. Oke, ini salah satu lebah galo-galo jenis damar, itu namanya Homo trigona fimbriata atau lidajin. Ini jenis galo-galo yang cukup besar dibandingkan galo-galo yang lain, dan kualitas madunya cukup baik karena dia menghasilkan getah damar. Jadi sensasi madunya itu sangat berbeda dengan jenis galo-galo pada umumnya. Jadi ini salah satu botol kaca. Jadi
Di dalam sebelum dia isi, kaca ini diolesi dulu dengan getah damar, dilapisi dulu dengan getah damar. Jadi fungsi botol ini mempermudah mereka membuat pondasi kantong madunya agar tidak lama memproses, dan kita beri kemudahan kepada mereka karena mereka sangat dibutuhkan untuk penyerbukan dan menghasilkan madu yang cukup melimpah di dalam topping ini. Jadi kita kasihlah botol agar mereka lebih cepat membuat kantong madunya. Walaupun kita dikasih botol kaca, damar ini juga termasuk bahan baku pembuatan kaca. Kaca itu selain pasir silika juga ada damarnya sana, getah damar. Ini juga hampir sama dengan kaca. Jadi dan ini juga pohon termasuk HHBK juga, hasil hutan selain kayu. Ini jernang dragon bolt. Selain dia penghasil oksigen, dia juga menghasilkan beberapa getah yang bahan baku obat dan harga cukup mahal. Selain itu bunganya juga dimanfaatkan oleh galau-galau dan dibantu penyerbukannya oleh lebah galau-galau kita nantinya. Mudah-mudahan mereka sampai besar dan ditanam bisa tumpang sari dia di lahan karet kita yang ada. Jadi kalau kita menanam sawit, kita harus mengundurkan dia. Tapi kalau kita menanam ini, kita cukup menanam di bawah pohon karet nantinya untuk menghasilkan income yang cukup bagus selain kita bergalau-galau. Oke. Baiklah, pencapaian yang telah didapat oleh kelompok tani Tunas Baru atau kelompok tani hutan Tunas Baru selama ini. Kami berdiri tahun 2020 akhir yang di SK-kan. Jadi kami sudah memproduksi hasil dari galau-galau yaitu atau lebah galau-galau, itu berupa madu murni dan bepolen kering. Itu hasil produk yang dihasilkan oleh galau-galau tersebut. Dan juga ada propolis. Dan ada satu lagi produk yang kami hasilkan, yaitu memanfaatkan lingkungan yang ada. Itu karena di sini beberapa pohon garu cukup melimpah, jadi kami manfaatkan daunnya buat seduhan teh hijau yang diolah dari daun gaharu segar itu. Dan sekarang kami kombinasikan antara teh gaharu ini dengan madu galau-galau.